BLUD itu UPT itu bisa melakukan kerjasama dengan pihak lain. Pihak lain ya. Sebelumnya kalau belum jadi BLUD kan mereka nggak bisa transaksi, misalkan UPT persampahan nih Mbak Elma. UPT persampahan itu kan biasanya dia mengelola sampah, untuk menghasilkan suatu barang, bisa berupa nanti pupuk kompos, kemudian nanti BBJB, kemudian nanti apa itu namanya RDF yang bisa untuk membantu pembangkit listrik, pembangkit listrik itu tadi ya, itu kan dia bisa menjual produknya nih. Nah, biasanya tuh UPT persampahan itu terkendala di kerjasama itu, di kerjasama itu yang mana dia bisa mengolah produk tapi dia tidak bisa menjual. Karena kan dia belum menjadi UPT, nggak boleh kan, itu melanggar aturan. Nah, kalau sudah menjadi PLUD, dia tentunya bisa melakukan kerjasama. Misalkan berkaitan dengan RDF tadi ya, dia menjual untuk PTA. Nah, PTA itu nanti boleh untuk bisa melakukan kerjasama dengan UPT persampahan. UPT persampahan ya Mbak Dwi. Itu kalau yang penghasil barang ya. Kemudian ada lagi instansi yaitu SMK. Nah, SMK itu kan jurusan ya, sekolah menengah kejuruan. Nah, di mana jurusan itu kan biasanya mungkin listrik, kemudian nanti ada jurusan bengkel. Nah, itu kan dia kan bisa hotel juga ya. Ada kan sekolahan yang bisa mendirikan bengkel. Kemudian ada sekolahan yang punya hotel. Nah, itu kan bengkel sama hotel itu bisa diperjualbelikan. Nah, kalau misalkan dia belum jadi UPT, hal tersebut kan dilarang memperjualbelikan hasil dari karya siswanya ya kan. Nah, itulah kenapa mereka harus jadi BLUD dulu, agar nanti apa yang dihasilkan oleh siswa itu bisa dijual belikan, kemudian balik lagi ke UPT untuk digunakan lagi kan, muter lagi duitnya gitu. Kalau misalkan belum jadi BLUD ya nggak boleh, itu kan melanggar aturan. Biasanya secara kenyataannya itu yang harus biasanya hal-hal itu yang terjadi di lapangan untuk UPT-UPT yang mau menerapkan BLUD. Oke, berarti tadi untuk mengapa harus BLUD itu memiliki beberapa fleksibilitas ya Mbak Dwi ya. Tadi yang setelah disebutkan itu ada pendapatan, belanja, pengadaan barang dan jasa, dan juga kerjasama ya yang biasanya terjadi di UPT seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana nih untuk menjadi BLUD nih Mbak Dwi ini? Coba mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat BLUD agar nantinya kepada UPT-UPT yang ingin menerapkan BLUD bisa mempersiapkan nih dari sekarang mungkin Mbak Dwi untuk apa saja yang harus disiapkan seperti itu. Kalau syarat yang secara nyatanya itu ada 3 syarat tuh Mbak. Ada substantif, teknis, dan juga administratif. Nah, kalau dari syarat substantif sendiri, UPT ini mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan secara umum yang bisa menghasilkan semi barang atau jasa gitu. Untuk yang substantif ya Mbak Dwi ya. Bisa menyediakan barang atau jasa untuk layanan umum, bisa layanan kesehatan, bisa perizinan dan lain sebagainya, yang dia bisa menghasilkan barang atau jasa untuk memberikan layanan secara umum, secara substantif. Kemudian di sini juga bisa dalam bentuk pengelolaan wilayah kawasan tertentu. Itu untuk contohnya kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Kemudian juga bisa untuk pengelolaan dana khusus, yaitu dana bergulir. Nah, itu kan kita juga punya kan mitra dana bergulir itu di sini ada OPJB ya, di sini itu bisa menjadi bisa dikatakan bisa menjadi instansi yang BLUD ya, yang bisa menerapkan BLUD. Kemudian kan syarat yang pertama adalah substantif, kemudian syarat yang kedua yaitu teknis. Nah, kalau teknis sendiri dia itu harus mempunyai kriteria yang layak dan juga berpotensi. Artinya dia itu layak untuk memiliki potensi dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan juga produktif. Kemudian berkaitan langsung dengan masyarakat, itu secara layak, dikatakan layak itu jika efektif, efisien untuk meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian kalau berpotensi, dia itu memiliki perkiraan rencana pengembangan, yaitu untuk peningkatan unit layanan, kemudian ada peningkatan jumlah konsumen, dan bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen. Kemudian juga mampu merencanakan peningkatan pendapatan untuk
beberapa tahun yang akan mendatang. Oke, itu Sehingga bisa untuk ditetapkan menjadi BLUD. itu untuk yang teknis ya Mbak Dwi ya. Oke. Tadi katanya ada 3 nih persyaratan untuk menjadi BLUD nih. Yang terakhir apa nih Mbak Dwi? Ada Mungkin substantif, teknis, dan juga administratif. administratif ya yang satunya ya. Kalau administratif ya yang biasanya kita kerjakan ya Mbak Alma ya sama teman-teman Nah, konsultan itu ada banyak. Sebenarnya kalau saat administratif itu gampang ya dikerjakan ya. Di situ cuma kita perlu surat kesanggupan, peningkatan kinerja, yaitu berupa surat untuk setelah menjadi BLUD itu kita berjanji akan peningkatan kinerja kita, ya. apalagi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ada laporan audit terakhir atau laporan bersedia di audit. Jadi nanti setelah menjadi BLUD itu harus menyiapkan sebelum menjadi BLUD itu harus menyiapkan surat untuk bersedia di audit. Di audit ya. Kemudian kalau dokumennya sendiri ada 4, yaitu dokumen tata kelola, kemudian dokumen restra, dokumen SPM, dan juga laporan keuangan atau proyeksi keuangan. Kemudian kalau tata kelola sendiri ya gampang lah, itu kan berkaitan dengan kelembagaan. Kelembagaan dari UPT-nya sendiri ya Mbak Dwi ya. Terkait dengan struktur organisasinya seperti apa, kemudian nanti tugas dan fungsinya seperti apa. kemudian nanti pengelolaan SDM-nya seperti apa, itu terkait dengan tata kelola. Kemudian terkait dengan dokumen SPM sendiri kan standar pelayanan minimal, di mana di dalamnya itu dia harus berisikan tentang pelayanannya itu apa, kemudian mutu pelayanannya itu seperti apa, dan standar pelayanan minimalnya itu seperti apa. Nah, itu semua harus tercantum di dalam dokumen SPM. Kemudian dokumen Renstra. Nah, dokumen Renstra sendiri itu nanti banyak yang dibahas ya di situ, terkait dengan latar belakang, kemudian nanti apa masalah yang ada di dalam suatu UPT, kemudian bagaimana memecahkan suatu masalah tersebut, kemudian apa rencana yang akan dilakukan untuk melakukan pengembangan, kemudian program kegiatan apa yang harus dilakukan UPT untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya. Itu kemudian yang terakhir adalah proyeksi keuangan ya, di mana proyeksi keuangan sendiri itu sebelum menjadi BLUD kan kita harus mengetahui kondisi keuangan yang terjadi di dalam suatu UPT itu seperti apa gitu. LR-nya seperti apa, RU-nya seperti apa gitu. Itu berupa proyeksinya kayak gitu. Berarti untuk yang dokumen administratif cukup banyak ya Mbak Dwi ya. Jika dilihat dari apa yang dijelaskan oleh Mbak Dwi tadi, itu ada surat, kemudian juga ada 4 dokumen ya Mbak Dwi ya. Tadi ada tata kelola, SPM, Restra, dan juga laporan keuangan atau proyeksi laporan keuangan ya Mbak Dwi ya. Oke. Nah, bagi UPT atau sobat BLUD yang ingin menerapkan BLUD itu kan ada salah satu syaratnya yaitu dokumen administratif ini. Dan nah, di Sinkor BLUD sendiri itu ada layanan penyusunan dokumen administratif. Jadi kepada sobat BLUD yang ingin dokumen administratifnya disusunkan oleh kami bisa langsung menghubungi nomor kami seperti itu ya Mbak Dwi ya, karena memang biasanya beberapa UPT itu minta untuk disusunkan oleh pihak kami seperti itu. Oke, tadi pembahasan kita mengenai AMB ini ya Mbak Dwi ya. Tadi ada apa itu BLUD? BLUD itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Dwi itu lebih mementingkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat daripada mementingkan keuntungannya seperti itu. Kemudian tadi ada mengapa BLUD memberikan fleksibilitas ya, banyak sekali fleksibilitas yang diberikan BLUD. Salah satunya yaitu ada tadi pengelolaan pendapatan, belanja, barang dan jasa, dan juga remunerasi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dwi. Kemudian tadi mengapa menjadi BLUD nih? Mengapa menjadi BLUD ada 3 syarat. Yang pertama yaitu ada substantif, teknis, dan juga administratif. Oke, terima kasih nih Mbak Dwi atas waktunya nih yang telah disempatkan untuk kita melakukan diskusi pada kali ini. Oke, terima kasih juga nih kepada Sobat BLUD yang telah menyaksikan podcast diskusi BLUD kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita yaitu blud.co.id. Dan jangan lupa untuk pantengin terus YouTube kita karena nanti kita akan membahas topik-topik menarik seputar BLUD. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat BLUD.